Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin menanggapi dulu bahwa pegawainya di sini cuma 17 orang, ditambah dengan 13 orang tenaga PPN, jadi semuanya 30. Itu sudah cukup banyak dibanding dengan kami dulu, ya. Di awal-awal PA berdiri itu dulu malah ada satu PA itu pegawainya 3 orang, satu ketua merangkap hakim, satu panitera merangkap panitera pengaji segala macam, merangkap staf, satu lagi tenaga sekretariat. Dulu namanya pansek, ya, pansek, kepala pangkep. Kepala itu merangkap panitera dan sekretariat, tambah satu petugas. Jadi yang mengangkat memasangkan bendera bagi ini kan dia kan tidak perhatikan stafnya ini. Tapi pekerjaan cepat jalan, tidak ada pekerjaan tidak jalan. Yang kedua, jangan gentar karena kita sedikit pegawai. Sukses atau tidak suksesnya suatu instansi itu, termasuk instansi pemerintahan agama, ya, bukan karena banyak atau sedikit pegawainya, tetapi karena mutunya. Meskipun banyak, kalau tidak bermutu, belum tentu sukses. Meskipun sedikit, kalau bermutu, insya Allah sukses. Nah, ini yang saya ingin maksudkan dulu. Kam min fi'atin qalilatin lalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini ayat dulu ketika peristiwanya Talut mengalahkan Jalut, ya. Talut dengan pasukan yang sangat terbatas itu mengalahkan pasukan Jalut yang sangat besar dan bersenjata lengkap. Cuman mutu mental pasukan Talut itu lebih bermutu daripada pasukan Jalut. Salah seorang pasukan Talut itulah Nabi Daud berhasil membunuh Jalut, Goliat. Itu peristiwa diceritakan oleh ayat yang saya bacakan tadi. Jadi banyak kejadian pasukan yang sedikit itu mengalahkan pasukan yang lain. Bukan sedikit kejadian, banyak. Kalau di situ artinya katsirah, banyak. Jadi jangan jadikan alasan kami sedikit sini, wajar kami tertinggal, wajar kami di bawah, tidak wajar. Jadi semuanya itu tergantung kepada mutunya, ya, mutu SDM-nya seperti apa. Kalau jam 13, kalau semuanya orang-orang yang mau bermental baja, yang tidak pernah mau kalah dan tidak pernah mau mengalah, dia insya Allah akan sukses. Seperti halnya PA Tulang Bawang. Ini harus dijadikan mental perjuangan ini. Jadi jangan melihat kita sedikit, lalu kita jujur dulu. Sementara di sana itu banyak hebat-hebat, ya. Karena semuanya itu tergantung dari mutunya. Seperti pasukan Talut yang mengalahkan pasukan Jalut yang saya ceritakan tadi. Karena salah satu di antara pasukannya itu bernama Daud yang akhirnya menjadi nabi dan menjadi raja. Ada isinya, berisi di situ. Daud berhasil mendikam Jalut sampai meninggal. Pernah dengar cerita ini? Pernah kan? Belum, Pak. Ada yang belum. Kalau yang belum baru kali ini ya nanti dicari di Google, ya. Searching di Google, ada cerita lengkapnya. Ini cerita pendeknya, saya bawakan ini versi pendek karena waktu saya terbatas. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa segala sesuatu itu tidak tergantung dari jumlah, tapi tergantung dari kualitas dan mutu seseorang. Tolong catat ya, catat. Jadi mutu ini penting. Bagaimana supaya kita
pantun, sebuah pantun. Berburu ke padang datar, mendapat urusan belang kaki. Berburu ke palang ajar, bak bunga, kembang tak jadi. Berburu itu kalau ke palang ajar, kembangnya tanggung, tak sampai di puncaknya. Itu sama saja dengan bunga tidak jadi kembang. Layu ketika diputik tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Jadi supaya kita bermutu itu, ilmunya itu harus sampai ke puncaknya, sampai kepada ilmu. Supaya berburunya dan kepalang ajarnya, kepalang punya tangguh, ilmunya tangguh. Coba, apapun yang namanya tanggung itu tidak berguna. Kita belajar silat, tapi tanggung sudah berhenti. Begitu ditendang orang, langsung tembus masuk, karena ilmunya tanggung. Menjadi ilmu apa saja kalau masih di tahap tanggung, di kepala aja, itu bak bunga kembang tadi. Ini dihafalkan bantunya nih ya, terutama yang muda-muda, dihafal betul ini, ingat betul ini. Ini nasihat dari orang tua kita. Karena menurut teori ilmu usul fikih ada di dalam kitab Al-Waraqat, kitab tipis. 2 tahun di pesantren saya diajarkan itu. Di mukadimahnya, bukan di dalam pembahasan, dari mukadimah. Itu dijelaskan ilmu itu ada 4 tingkat. Bukan ilmu, sesuatu yang diketahui oleh manusia itu ada 4 tingkat. Yang pertama disebut dengan tingkatan waham. Yang kedua disebut dengan tingkatan syak. Yang ketiga disebut dengan zon. Yang tingkat yang terakhir itu disebut dengan ilmu. Yang terakhir puncaknya sekali itu ilmu. Waham itu adalah sesuatu yang hanya terlintas-lintas saja di pikir. Kalau tak tahu rasa-rasanya gimana itu? Rasa-rasanya ada ya. Tapi ibarat di komputer ini, begitu kita klik, dia buffering terus. Dan mau loading dia, buffering aja dan muter-muter aja terus. Apa? Ya. Benar baca dulu, benar belajar dulu, tapi pelajarannya itu baru tingkat paham. Itu tidak ada gunanya, tidak berguna. Kemanapun ke bawah tidak berguna. Ibu bisa masak rendang, mikir dia kan, dia ke langit. Ibu bisa masak rendang. Nah, kalau tidak bisa memang sudah tegas ya, tidak ada yang mengasihani. Tapi kalau yang wahab itu dia rasa-rasanya apa? Itu kalau di persentase ya sekitar 10-20%. Kecil sekali. Di atasnya sedikit namanya syak. Syak itu antara iya dan tidak. Kalau tidak salah, nah kalau sudah tidak salah, bagaimana kalau salah? Kalau salah ya tidak benar. Kalau tidak salah begini. Kira-kira dipakai orang tidak orang seperti itu? Oh kalau begitu, mau bisa jadi dosen di sini. Jawab kali kalau tidak salah. Kita ikut misalnya ujian asesmen panitra, misalnya Pak apa nih Pak Panitra kita ini? Pak SK ini ikut asesmen PTA. Ditanya orang oleh asesornya. Kalau menurut saudara ini bagaimana? Kalau tidak salah Pak. Nah kalau jawaban tidak salah itu kira-kira ini diterima atau tidak? Pasti tidak, sama tidak bisa. Itu tidak meyakinkan. Saudara bisa bawa mobil. Kalau tidak salah saya bisa. Kalau tidak salah, kira-kira kita kasih kunci sama orang itu. Berbahaya. Orang cuma rasa-rasanya, kalau tidak salah. Ya kalau kita presentasinya sekitar 50%, dia tahu. Tapi 50% lagi dia belum tahu. Tingkat yang ketiga namanya zon.
Zan itu di atas dari syak. Dia sudah, oh begini Pak, menurut saya itu begini. Datang orang yang di atas dari dia, datang pakai PTR bertanya, apa benar? Oh, dia mulai mundur. Begitu orang bilang, apa benar gitu? Bagaimana Pak ya? Nanti saya lihat lagi Pak. Kenapa? Karena belum penuh, baru 75%. Ini pun tidak betul, walaupun sudah 75%. Nah, nanti kalau sudah 100%, baru disebut dengan ilmu pengetahuan. Mau dibolak-balik, mau ditelungkupkan, mau ditelentangkan, mau diapakan saja, dia paham. Itu namanya ilmu. Makanya di dalam kitab Al-Waraqat yang saya bilang tadi itu, ilmu itu didefinisikan dengan idraku syai'in ala ma huwa bih. Otaknya menangkap sesuatu itu persis seperti apa yang sesungguhnya ada. Kalau saya bilang kucing, dalam kitab kita menangkap apa? Apa yang terbayang? Apa yang terbayang itu apa di situ? Ada seekor binatang ya. Kakinya berapa ya terbayang? 4, ada telinganya juga, mukanya agak bundar sedikit, ada ujungnya di panjang, terus ada kumis panjang di sini, suaranya khas, ya dari jauh itu kita sudah dengar. Itu namanya ilmu, karena semua seginya kita sudah tahu. Dari mana saja kita tanya dan paham. Hanya ini yang bermanfaat di dalam kehidupan. Hanya ilmu. Jadi jawabannya adalah bagaimana supaya kita bermutu? Jawabannya kita harus punya ilmunya, bukan punya zannya atau punya syaknya atau punya waham. Itu jawaban kedua itu. Saya salah sampai jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2.15. Karena kami setelah ini ada mau takziah. Proses dirjen kakak beliau meninggal pagi hari tadi. Jadi seorang lagi, yang pertama kita harus bermutu. Bagaimana supaya bermutu? Harus punya ilmu. Jangan hanya punya yang disebut, yang menyebutnya ilmu, padahal belum ilmu. Baru tingkat waham, dia harus merasa puas. Baru di tingkat syak, dia sudah berhenti. Baru di tingkat zan, dia sudah berhenti. Kalau baru di tingkat zan itu 1 bulan sudah hilang, 2 bulan sudah mulai. Tapi kalau yang namanya sudah sampai ilmu, itu sampai kapanpun insya Allah tidak akan hilang. Dalam keadaan apapun dia tidak akan hilang. Kalau Pak Sekretaris lagi tidur, lalu saya bangunkan, lalu saya suruh Bapak membaca Al-Fatihah, insya Allah kan lancar ya. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah itu sudah jadi ilmu bagi kita. Dikagetkan saja, tidak masalah, masih baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Tak mungkin baca apa Al-Fatihah? Tidak mungkin ya, karena itu sudah jadi ilmu. Itu contohnya. 10 kali 10 berapa? Dalam keadaan apapun kita terjawab, kita bisa jawabnya. Karena memang sudah jadi ilmu, sudah lengket, sangat lengket, dan tidak akan lupa sampai kapanpun tidak akan lupa. Ya. Nah, semua sesuatu, segala sesuatu harus kita sampaikan di sana. Itu baru namanya berguru tidak kepala aja. Memang berguru itu sampai, itu namanya berdayung sampai di pulau, berjalan sampai di batas, sampai di batas ya. Sampai di ilmu. Ini serius sekali. Kelihatannya menerima dongeng kelihatannya. Tapi merenung tapi Setuju nggak ini? Setuju.
Jadi sudah dua langkah saya tunjukkan. Yang pertama, kita itu harus bermutu. Bagaimana supaya kita bermutu? Harus punya ilmu. Bagaimana supaya kita punya ilmu? Ini pertanyaan ketiga ini. Bagaimana supaya kita punya ilmu? Harus belajar. Nah, belajar ini yang tidak enaknya belajarnya ini ya. Iya, betul. Belajarnya ini yang tidak enak gitu. Bagaimana supaya dia menjadi enak? Nah, ini yang tidak. Harus dibikin nyaman. Nah, gitu. Gula apa? Kopi itu pahit, ya? Bagaimana supaya tidak pahit? Nah, kan tahu itu. Yang terlalu banyak ini nggak enak juga. Manisan kan? Manisan. Iya. Dan kopi. Jadi gula jadi nasi itu kan hambar. Bagaimana supaya tidak hambar? Ya kasihlah sambalnya dikit, ya kan? Kasih tempoyak ya. Tempoyak, kasih sambal. Ujungnya jeruk. Jeruk ya. Nah, sekarang tentang ilmu ini, bagaimana belajar supaya menyenangkan? Bagaimana coba? Jadikanlah dia sebagai piala kita setiap hari. Yang kita harus tutup. Kita dapat, rasanya kita dapat pahala, piala. Biar di sini. Jadi kita mendapat ilmu itu rasanya kita tuh rasa menang hari ini. Dan ini setiap hari bisa kita buat. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023, saya berjanji setiap hari akan merebut piala itu. Mau berjanji semuanya? Siap, berjanji. Siap. Berprestasi setiap hari. Dapat piala tiap hari. Tapi maksud saya itu adalah bahwa untuk menyadarkan kita bersama, pengetahuan kita tentang itu sudah tingkat mana? Apakah masih di tingkat waham? Apakah masih di tingkat syak? Atau di tingkat zat? Atau sudah sampai kepada ilmu? Kalau sudah sampai kepada ilmu, itu kotak-kotaknya sangat jelas. Cara menjawabnya itu akan berbeda. Matanya tidak akan melihat ke langit. Matanya akan melihat kepada orang yang bertanya. Karena komputernya tidak buffering, ya. Jadi oleh karena itu, mari kita mengulang kembali ikrar tadi ya. Saya mencontohkan bukan saya yang berikrar, itu bapak-bapak yang berikrar ya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan ya. Pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023, saya berjanji akan merebut piala itu setiap hari. Bayangkan setiap hari kan merebut piala. Ini menggairahkan, menyemangatkan, bergetar kembali. Ini yang pasukan yang bergetar kembali. Sudah lama tertidur, sekarang kita hidup dan kita getarkan dan bergerak. Setiap hari, alhamdulillah, wassalamualaikum. Ini baru lagi. Oleh karena itu kita sudah mulaikan programnya. Ada namanya kopi lampu, ada namanya 1 jam saja lampu. Tadi ada berapa orang ikut di sini tadi? Ikut sama di Pak Netral. Ya. Itu adalah dalam rangka itu. Dan bapak-bapak menyadarkan kita semua bahwa kita perlu merebut kembali piala ini. Yang selama ini kita anggap sudah bukan tak perlu banget. Tapi mulai hari ini Bapak dan Ibu sudah berjanji tadi akan merebut piala itu lagi setiap hari. Kumpulkan sebanyak-banyak. Itu yang berapa tadi?
Mutu Tiga ya? ilmu Empat ya. belajar. Jadi yang pertama dari apa? Mutu Bermutu. Bagaimana supaya bermutu? berilmu. Bagaimana supaya dapat ilmu? Belajar. Bagaimana supaya belajar itu enak? Anggap untuk mendapatkan piala. Bikinkanlah semangatnya. Itu semangatnya dari itu. Merebut piala semangat. Kalau di tempat lain saya istilahkan dengan berprestasi saja. Itu masalahnya maksudnya sama. Merebut piala semangat. Jadi kalau hakim itu tidak bingung lagi mana yang harus di LO, mana yang harus ditolak. Jangan sampai bingung lagi. Ya kan? Kalau sudah sampai ke tahap pembuktian, itu mestinya ditolak atau di LO. Kalau sudah sampai pembuktian, itu nanti akan bisa terbukti atau tidak. Kalau terbukti dikabulkan, kalau tidak ditolak. Tapi ada kawan-kawan lain yang memutuskan setelah sampai kesimpulan macam. Ujung-ujungnya perkara dia. Tidak dapat diberi. Harusnya dari awal. Apa yang salah itu? Ilmunya. Berguru kepala ajar, bak bunga, kembang ajar. Ini hafalkan pantun ini ya? Bunganya plastik. Iya. Ini bukan pantun main-mainan ini pantun filsafat. Bukan pantun sembarangan gitu ya. Hanya orang pintar yang hafal pantun ini. Berarti besok bisa jadi pinter kan? Apa bang? Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, supaya lebih memantapkan lagi ilmu itu. Ini sudah mantap nih, tapi supaya lebih pakem lagi, ibarat orang mengisi karung ini, supaya dipinjak-pinjak isi karung, supaya padat betul ya. Supaya tidak ada lagi longgar sama sekali, tidak ada lowongan kosong sama sekali. Supaya caranya bagaimana? Ajarkan ilmu kepada orang lain. Walaupun orang nggak bertanya, ajarkan aja, ya. Sampaikan kepada orang lain. Makanya PTA bikinkan forumnya, itulah forum diskusi, ya. Bikinkan makalahnya, sampaikan kepada orang, jelaskan sejelas-jelasnya. Itu supaya apa? Supaya yang ada di otak itu memang padat betul, tidak ada goyang lagi. Kita sudah komunikasikan, sudah kita sampaikan kepada orang lain. Orang sudah belajar, tanya orang kita jawab. Inilah salah satu tugas dari pimpinan, namanya pembinaan. Nah, Pak Panitra itu ada bawahannya. Salah satu tugas Bapak Panitra itu bawahannya adalah pembinaan. Mengatur tugas. Ngajar, tugasnya ngajar. Ya hari ini ya. Mana kamu bisa ini? Kalau itu saya kasih tunjuk caranya. Begini. Coba tes. Dapat piala kemarin. Kasih piala sama mereka juga. Jangan cuma kita yang dapat piala, kenapa kita juga harus dapat piala setiap hari. Pak Sekretaris juga itu. Siap. Apa yang kamu sudah bisa? Ini sudah. Yang belum apa? Mari kita baca. Bagaimana cara menyusun nakib, ya? Bagaimana menyusun register, ya? Bagaimana membuat register, ya? Ada yang namanya high risk, ada yang namanya low risk. Bagaimana itu? Ajarkan. Meskipun orang tidak minta diajari, nanti ketika mereka sudah tahu rasanya, mereka minta ya. Ya sebenarnya orang naik belajar tenis ya, orang yang belum pernah main tenis itu cuek-cuek aja. Tapi begitu dia coba sekali, besoknya dia minta, Pak, ajari saya Pak, bagaimana cara memukul supaya keras bolanya, bagaimana supaya bola itu masuk saat dimangkuk tidak keluar. Dan itulah salah satu tugas dari atasan langsung. Jangan
tahun 2020 sampai 2023 ilmunya masih di situ-situ aja. Itu namanya kegagalan seorang pimpinan. Saya tidak mau gagal sebagai seorang pimpinan PTA, makanya saya mau mengajar kepada semua orang apa aja. Walaupun kadang-kadang orang keberatan, berarti ada yang keberatan dengan program kopi Lampung, dengan program 1 jam Lampung itu satu jam saja Lampung, ada yang keberatan. Saya tidak peduli. Toh nanti ketika dia tahu, pasti dia cari. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu adalah sumber kesuksesan kita di dunia ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kunci kesuksesan yang kedua. Yang pertama iman yang benar, yang kedua adalah ilmu yang benar. Dua itu kunci sukses dunia. Kalau kita ingin sukses, kuncinya adalah ilmu. Ya kan? Jadi sudah sampai di nomor 5 tadi ya. Bagaimana supaya ilmu yang sudah dapat, piala yang sudah dapat itu semakin mantap, ajarkan kepada orang, tularkan kepada orang. Tidak akan mengurangi ilmu kita. Mengajarkan ilmu itu, dia akan menambah ilmu kita. Tidak akan berkurang ilmu. Lain duit. Kalau kita punya duit dibagi-bagi sama orang, duit kita habis, ya kan? Coba saja kalau tidak percaya. Tapi kalau ilmu kita bagi-bagi, dia akan bertambah. Ada satu sisi baru yang kita dapat, yang kita pahami setelah mengajarkan orang. Semakin bodoh muridnya, semakin pintar muridnya. Sebanyak. Saya kan waktu dulu itu di pesantren, saya ceritakan di pesantren. Di pesantren itu, jadi guru itu tidak menunggu jadi sarjana dulu. 1 tahun di pesantren itu kita sudah punya kewajiban mengajar yang paling baru datang. Apa yang kita tahu kita ajarkan. Itu seterusnya. Semakin bodoh guru muridnya, semakin pintar gurunya. Kenapa? Karena gurunya harus mengulang-ulang. Kamu sudah tahu? Belum, Pak. Ya, seorang lagi ya. Ulang lagi ya. Sampai 10 kali sudah tahu kamu sekarang? Ayo sudah. Sekarang sudah tahu. Dia baru tahu bukunya itu sudah semakin dalam sekali pengetahuan. Itu yang nomor berapa tadi? 5. Mengajarkan atau supaya lebih pengajaran itu lebih, supaya lebih lagi tahan lama pelajaran itu. Apa yang kita ajarkan itu, apa kita tulis di atas kertas. Kalau yang melalui seri lisan ini akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau direkam, kayak saya minta direkam ya, supaya ini bisa bertahan. Walaupun rekaman itu tahannya barangkali tidak selama tahannya buku ya. Kalau buku itu kan lama sekali. Rekaman itu kalau sudah rusak anunya, apa memorinya, renggang nggak gitu kan gitu. Atau tidak sengaja terhapus. Kalau buku tidak bisa terhapus, bisa hilang. Oleh karena itu, kata orang pintar, supaya ilmu yang kita ajarkan itu bisa lebih lama lagi tanya, tuliskanlah apa yang kita tahu dan kita ajarkan. Akan sangat bermanfaat. Sekarang kita mulai kembali, ya, kita getarkan kembali, kita sambungkan dengan tekad kita tadi akan merebut piala setiap hari. Baca 1 pasal, pahami 1 pasal, lalu kita tulis. Menurut pemahaman saya, pasal ini maksudnya adalah ini. Kalau kita kembangkan lagi, ini bisa diperpanjang sampai ke sini. Ulaslah pasal itu, ulas pendapat orang itu, komentari, berikan argumentasinya, tambahannya, dan lain-lain. Itulah catatan kita catat. Kalau itu ketemu nanti oleh anak cucu kita, dibaca oleh mereka akan dapat ilmunya dari kakeknya yang tidak pernah ketemu, tapi ketemu dengan tulisannya.
Apa di situ? Panjang riwayat perjalanannya tulisannya. Makanya oleh karena itu Al-Quran itu bukan cuma mengajarkan membaca, tapi juga mengajarkan menulis. Surat yang pertama turun kepada Rasulullah itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu di zaman itu di Mekah itu tidak ada yang tahu qalam itu. Karena penduduk Mekah itu ummiyun, orang tak tahu tulis baca. Qalam itu adalah kosakata sangat baru ketika itu. Jadi sejak 1440 tahun yang lalu lebih, itu menulis itu sudah diperintahkan oleh Allah. Sayangnya budaya menulis itu pelan-pelan menghilang di dalam Islam. Padahal datuk-datuk kita, nenek moyang kita itu orang yang sangat rajin menulis. Coba lihat kitab lama itu ada kitab Ihya Ulumuddin karang Imam Al-Ghazali itu kalau nggak salah 14 juz, 14 jilid. Satu jilid itu sekitar 300 halaman lebih. Coba kalikan 300 kali 14 berapa halaman bukunya? Satu judul. Terus satu judul Ihya Ulumuddin. Tulisannya itu ratusan judul. Sangat produktif sekali. Itu pendahulu kita yang 1000 tahun yang lebih yang lalu. Nah, ini sekarang kita gentarkan kembali, ya. Beda pada lampu kita gentarkan kembali, dan insya Allah akan kita sukseskan kembali, berjaya kembali. Ini yang keenam, ya. Jadi setelah kita pelajari, kita ajarkan, lalu tulis. Nah, saya akan mencontohkan nanti bahwa dari hasil jawab saja lampu, ya, satu saja lampu itu sudah 2 kalian terkumpul. Insya Allah nanti di akhir tahun kalau sudah cukup 1 buku, kita akan bukukan di situ. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain, ya, tanpa kita harus menggunakan tenaga untuk bicara seperti ini. Kita harus menunjuknya, cukup bagi buku. Jadi mulai dari besok, ya, besok tanggal berapa? 13. Bacalah sedikit tentang pengetahuan tentang bidang kita masing-masing. Yang hakim-hakim dan tentang tugas-tugas hakim, yang kemitraan tentang tugas-tugas kemitraan. Karena itu akan akan menambah ilmu kita. Setelah itu ajarkan, diskusikan dengan teman, ajarkan ke orang lain, mendebatkan dengan kawan, dengan siapa, yang kesekretariatan tentang aturan-aturan kepegawaian, aturan baru tentang keuangan, tentang apa lagi, umum, tentang apa saja lah, ya, itu difahami, ditulis, akhirnya ditulis, dapat setengah halaman, simpan ya, jangan lupa, dan jangan di edit dulu, biar saja itu. Kadang-kadang kita ini sudah menulis, tapi kita edit lagi, akhirnya tak jadi, akhirnya mereka dapat kertas ini dulu masuk ke tempat sama. Kalau saya edit, biar saja. Nanti ada waktunya kita mengedit. Tulis saya semuanya tadi. Kalau setelah kumpul 100 halaman, nah baru kita edit. Kalau kita tidak bisa ngedit, kita tolong sama teman yang ahli ngedit, tolong edit tulisan saya, sehingga bisa layak menjadi satu tulisan kenangan untuk kita sendiri, ya. Kita sendiri kita pahami, jadi sehingga insya Allah kita itu akan mendapatkan yang namanya ilmu, bukan yang namanya waham, bukan yang namanya syak, bukan yang namanya zon, tetapi betul-betul sudah ilmu. Mau boleh baik bagaimanapun, di otak hati apapun, di tempat biasa apapun, kita sudah tidak akan beranjak di sini. Kita tahu benar ini, tidak lain. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Oh, tidak bisa. Nah, kita bisa menjelaskan, ya. Kita bisa dari semua sudut, dari semua segi kita bisa
saya bisa mempertahankan. Jadi yang pertama kita harus bermutu, berkualitas. Bagaimana cara harus berilmu? Bagaimana supaya dapat ilmu? Belajar. Bagaimana supaya ilmu itu bisa lebih mantap? Ajarkan. Ya. Bagaimana supaya lebih mantap lagi? Dituliskan. Ya. Tetapi semua itu tidak akan bisa terjadi apabila bapak-bapak ini hidup dalam keadaan stres. Makanya dalam hidup bahagia yang bisa melakukan yang menang. Dalam melangkah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mensyukuri kehidupan. Bukan Langsung setuju semua, Pak. Bukan orang yang stres yang setiap hari dia hanya menyesali dan meratapi kehidupannya sendiri. Ya, ada aja. Wah, saya ini Pak, ini. Ya. Saya ini Pak, bagi yang sudah punya anak saya ini Pak, sekolahnya bagaimana? Suami saya lagi dia tinggal di mana? Jauh sekali, saya tugasnya di sini. Pokoknya ada aja yang bikin orang stres. Iya kan? Saya coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak ada masalah sekarang? Apalagi akhir bulan. Padahal kuncinya itu 6 langkah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak stres, orang yang bisa menikmati kehidupan. Langsung rontok ilmunya. Oleh karena itu, mari kita pelan-pelan menyadari stres itu apa. Ini harus disadari ya, apa itu semuanya membuat kita stres itu apa? Yang pertama yang membuat orang stres itu adalah dia memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan dan tidak bisa dipikirkan. Tapi itu sudah dari pagi sampai malam Dipikirin terus. bagaimana kamu stres? Dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya tak perlu dia pikirkan. Mikirin lagi kok nggak ada tiang. Yang belum punya jodoh memikir bagaimana ini jodoh saya di mana sekarang di mana. Ngapain pikirkan? Sabar, Meng. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. 4 bulan kita di rahim ibu, malaikat tiupkan roh. Mulailah jabang bayi itu bergerak. Dari situ tertulis semuanya, apapun yang akan terjadi pada dirinya itu sudah ditulis di situ. Dari A sampai Z. Jadi tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan apa? Apa yang perlu kita buat itu aja. Supaya dapat jodoh bagaimana? Pertama, berbagi akhlak, perbaikilah penampilan, Mandi. sukalah dulu. Jangan pemalas mandi. Sukalah tersenyum, jangan boleh tersenyum. Karena tersenyum itu adalah tersenyum itu adalah ajaran Islam. Itu perintah Rasulullah. Jangan boleh tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau kita mau bersedekah, Yang paling mudah. yang paling murah adalah tersenyum. Senyum. Dari kemarin senyum, Meng. Jangan pasang muka serem terus. Pagi-pagi sudah berlibur kayak orang sakit gigi aja. Stres. Kangen nggak ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Stres belum dilantik.
Ya sama ya. Kalau saya melihat di kulli nabain mustaqar. Setiap peristiwa di bumi ini ada waktunya. Apa saja? Daun yang akan jatuh dari tangkainya saja, detik berapa, jam berapa, detik berapa, itu sudah ada. Kalau belum waktunya, dia tidak akan jatuh. Jangan dipikirin. Makanya yang dipikirin apa jatuhnya daun ini? Apa mutasi? Makan saja itu. Nikmati, saya rebut aja piala setiap hari ya. Tersenyum saja. Mari kita perbanyak tersenyum, bersedekah tanpa biaya, tanpa tenaga. Tersenyum itu kan apa itu tenaga besar. Ya tidak perlu kita tunggu. Saya mau persiapan dulu. Latihan dulu. Oleh karena itu di Fadilah itu sudah dikonsepkan namanya 5S, ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Santai. Ini untuk siapa ini? 5S ini untuk siapa? Untuk kita semua. Mulai dari satpam paling depan, PPSP, masuk kepada pelayanan, sampai kepada majelis hakim, sampai kepada ketua, wakil ketua pengadilan agama. Semuanya itu harus orang yang bisa tersenyum. Perlu praktek. Satu kali tersenyum semakin awet muda. Ya. Senyum terus semuanya. Ya. Yang hitam tersenyum manis, yang kuning tersenyum lebih manis, ya. Yang cakep tersenyum lebih cakep. Kayak madu. Jadi mulai sekarang jangan pelit tersenyum, karena tersenyum itu adalah konsepnya sedekah. Jadi kalau kita bahasa Inggris kan, the smile is given. Senyum itu adalah sedekah. Oh yes. Bikin gambarnya orang yang tersenyum, tulis di atasnya senyum itu adalah sedekah. Tempel di depan sini. Supaya semua orang terinspirasi untuk tersenyum. Kasih fotonya pakai BTA. Jadi quotes lagi baru. Very good. Smile gitu. Dan itu hadis Rasulullah, bukan kata saya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Begitulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah setiap hari di umatnya. Nah, siapa saja tidak boleh tersenyum. Jadikanlah PA kita ini PA yang mensponsori gerakan tersenyum setiap hari. Karena setiap hari kita mendapatkan piala setiap hari. Amin. Karena ilmunya setiap hari bertambah, ya. Saking makinnya sudah tidak bingung lagi. Perkaranya berat sekali. Alhamdulillah di tengah agama itu tidak ada perkara yang berat. Lain dengan teman-teman kita di dari karena mereka memang sangat berat. Kalau di kita kuasai saja lah cuma caranya. Jadi gini, hanya pisau yang sering diasah yang akan menjadi tajam. Ya, hanya pisau yang sering diasah yang akan tajam. Kalau yang jarang biasa, pasti tumpul. Percaya saya, kalau ibu ya, ibu yang biasa hari-hari makan pisau di dapur, tak pernah biasa misalnya mau tajam atau tidak? Pasti tidak. Hanya pisau yang sering biasa yang akan tajam. Karena itu semuanya itu harus biasa. Rebut biarlah kita setiap hari baca pasalnya, pahami, ajarkan, tulis. Insya Allah itu akan memperpanjang usaha kita. Dan kurangi stres.
Jadi khusus itu. Yang pertama seperti kan sudah ada saya jelaskan. Yang pertama orang yang skeptis ini bahwa dia memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Mulai sekarang tidak perlu dipikirkan kalau itu bukan urusan kita. Dosa dipikirkan. Ngapain dipikirkan? Tidak bisa diapa-apakan juga. Dosa dipikirkan. Pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan. Kita harus cara melakukannya yang terbaik juga. Banyak lo pikirin. Iya. Kalau yang masalah kapan saya mau mutasi ke mana? Pulang kampung. Kapan saya mau ini mau itu? Ya kita kan urusan kita. Ngapain dipikirkan? Berprestasi saja lah. Ya, getarkan di sini. Ya, itu di Jakarta kan lihat. Oh ada di sana. Bersuara dia berbunyi. Bergetar, ada getaran dari tulang bawah. Si lihat apa siapa itu dan Oh, pada sekarang Pak. Semuanya Pak. Oh, semua. Tidak semua. mari kita bertekad seperti tadi, merebutkan pialanya, nanti orang akan lihat. Piala sekali. Penuh rumah kita punya piala. Nah, jadi tidak perlu kita ngoyo-ngoyo minta ini, ya. Lobby sana lobby sini. Ya semua orang lobby. Dilarang. Mana sarang koleksi? Akhirnya orang sudah tahu, nah datang lagi ini. Dia bosan. Orang udah hafal ini. Ya, Lawannya Sharon. iya. Oleh karena itu tidak perlu itu. Ciptakan saja prestasi. Itu kita sudah menggetarkan dawai kita. Ibarat kita selalu ketik, dia akan berbunyi dan bunyinya itu akan terdengar kemana-mana. Allah yang akan meneruskannya. Setuju? Setuju. Nah, itu dia. Itu pertama, jangan pikirkan sesuatu yang. Tidak perlu dipikirkan. Yang kedua, kemarin saya sudah sampaikan ini Habibah. Jangan dicari yang tidak ada. Waduh, berapa susahnya mencari yang tidak ada. Beda. Ini di tulang bawang ini yang tidak ada apa? Tulangnya. Mual Pak. Jawabannya sama Pak. Mual juga jawabannya. Jangan cari semua di sini. Oh ya, sekali Pak. Ada dia kalau hutan. Apa lagi yang ada? Jangan cari yang ada. Ikan laut susah. Jangan cari ikan laut di sini. Yang kita cari apa? Cari apa yang ada di sini. Terasi. Supaya kita tidak stres. Yang mencari yang tidak ada tapi stres. Aku saya ingin sekali mall. Kita mall tidak ada di sini. Mau ke mall? Sampai sekali ke karaoke. Kalau itu banyak Pak. Nah, karaoke mandiri namanya. Oh ada ya. Ada ya. Combine ya. Kalau karaoke sekarang tak perlu ke karaoke ya. Karaoke mandiri. Buka di ada di YouTube saja penyanyi. Nyanyikanlah sama lagu. Jangan nautiku di teras. Asik. Gunung Rimba di ujung mata. Pulau Pulau Indah. Sudah berakar nggak hafal. Nikmati apa yang ada di sini. Jangan dicari yang tidak ada di sini, bikin kita stres. Nikmati lagunya, nikmati adat istiadatnya, nikmati bahasanya, nikmati sopan santunnya. Makanya orang tua kita bilang dulu, di mana bumi dipiara. Dari di dunia artinya di dunia itu kan dihormati, di dunia ini. Jadi naikin.
Jadi di mana kita tinggal itu harus dihormati adat, kebiasaan, kebudayaan, bahasanya orang di situ. Meskipun ibu ketua ini orang Cirebon, meskipun Pak Wakil itu adalah orang Jawa Timur, tapi tidak salah kalau dia bisa berbahasa Lampung. Dengan coba. Sudah. Hanya kita neko. Putra daerah saya ini Lampung asli Lampung. Saya bukan orang Lampung, tapi saya bisa menikmati lagu saya mulai Hebat. dengan tanah lagu. Saya menikmati itu. Saya sebenarnya mau buat belajar bahasa Lampung juga, tapi sayangnya di PTA itu ada yang pakai bahasa Lampung. Di mana Pak? Bisa Pak? Ada PTA sih. Jadi jangan tersinggung ketika orang berbahasa daerahnya di depan kita. Mereka ini, kalau kita nggak ngerti tanya, kamu dia bilang apa? Bapak ganteng. Kalau sekarang sudah gampang belajar bahasa itu, kamus itu ada di Mbah Buker. Bahasa apa saja ada di Mbah Buker. Jadi sekali lagi supaya tidak stres, jangan dicari yang ada. Nikmati apa yang ada di sini. Nah, itu adalah lagunya itu. Iya kan? Nikmati. Coba. Nikmati apa adanya. Ya. Apa adanya ya. Nikmati apa alam yang di sini masih sangat asli, masih segar udaranya, tidak ada macet, tidak ada polusi, tidak ada lampu merah. Kalaupun ada 12 lagi. Iya, 12. Di sini kursi udaranya. Kenapa? Karena polusinya kurang. Beda di tempat-tempat ibu kota besar. Saya pernah tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta. Saya mengalami bagaimana ketika di terminal bus itu asapnya busuk sekali, bau sekali. Bagaimana macetnya itu. Saya pernah dari Senen mau ke rumah di Pulau Gede. Biasanya kalau lancar itu sekitar setengah jam atau 30 jam. Tapi setelah 3 jam saya mesti setengah jam. Macet. Tak jalan sama sekali. Saya rasa buang air kecil. Saya sendiri di mobil. Gak ada yang ganti kan? Bagaimana? Astagfirullah, saya tak tahan. Bagaimana sih itu? Tersiksa sekali. Dan itu tidak akan terjadi di tulang bawah. Tidak benar terjadi di tulang bawah. Tapi ketika di kota besar itu sangat sering terjadi. Udaranya berbau, macetnya itu memang macet parah. Ketika kami tugas di Bandung, rumah saya itu antara PTA dan PA. Saya ke PTA, itu ke PA, Bandung. Biasanya kalau lancar-lancar itu antara 10 sampai 15 menit. Tapi kalau macet itu bisa sampai 2 sampai 3 jam bersambutan. Bayangkan. Mana pernah terjadi di tulang bawah. Nikmatilah itu sedang kita di sini. Kita tidak selama-lamanya di tulang bawah ini. Benar ya? Bahkan ada yang pensiun, Pak. Tidak akan selama-lamanya di sini. Nikmatilah, rugilah kalau tidak. Jangan stres bertugas di sini. Begitu juga tenaga PPN ya. Dia stres memikirkan gaji orang. Nah, waduh. Orang ini besar-besar. Ngapain gaji orang dipikirkan? Memang tugas kita memikirkan. Nikmati itulah gaji yang ada itu. Ya, ukur-ukur bagaimana supaya gaji ini tidak habis semuanya 1 bulan itu. Ada sisanya. Ini filsafat teorinya Nabi Yusuf ya. Kenapa Nabi Yusuf itu berhasil mengurus negara Mesir ketika itu? Teorinya ini, apa yang kamu panen jangan makan semuanya, karena depan akan ada masa pacek.
si pada COVID. Jadi tidak boleh dihabiskan gaji kita 2 juta, habis semuanya 2 juta boleh. Itu yang bertentangan dengan teori Indonesia. Bagaimana caranya? Ya terserah kita bagaimana. Puasa lah paling enggak. Nah, puasa atau bagaimana kalau orang lain harus beli nasi, kita nggak beli, kita masak sendiri. Ya, kalau kan numpang makan yang beli, Pak. Dari rumah kita bawa nasi sendiri, ya. Ada yang berarti gitu. Tahu apa adanya. Tidak usah gengsi ya, karena gengsi itu tidak enak dimakan. Ketika kita kelaparan, gengsi itu tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, hiduplah apa adanya, nikmatilah apa adanya. Karena berkah itu tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya rezeki, tetapi tergantung dari keikhlasan kita menikmati rezeki. Setuju? Setuju. Jadi jangan gengsi ya, BPN ini jangan ditiru gayanya ketua, gayanya wakil ya. Masa Pak Wakil yang bisa juga bisa. Tidak perlu itu ngapain ya, adu gengsi ya. Tak sanggup Pak. Tak sanggup. Ya istri sempat masak Pak, terus istri sempat masak, kita masak. Kan dia ngurus anaknya dari pagi rewel terus. Dari sama-sama. Ya tenaga PPPN ini bisa masak ya? Bisa Pak. Nah itu sama, saya bisa masak. Boleh. Makanya ketika istri saya melahirkan, apa dia santai aja, karena dia tahu saya bisa masak. Aman-aman aja. Aman aja. Kalau bapak dan ibu mau belajar bikin rendang, atau bikin dendeng, atau bikin apa, bisa belajar dari saya. Nah. Tapi sebelum belajar dari saya, belajar dari ibu. Karena ibunya istri saya. Ya. Ibunya adalah murid saya dalam masak. Saya gurunya ibu murid. Tapi sekarang karena muridnya sudah lama berpengalaman, sudah bisa mengalahkan gurunya sekarang. Ya, jadi jangan gengsi ya. Laki-laki itu tidak perlu gengsi membantu istrinya di rumah, apa salah. Rasulullah contoh kita, teladan kita itu. Coba lihat dalam kehidupannya seperti apa. Pelajari apa saja bisa lakukan. Dilihat istrinya nggak bisa masak, kalau bisa masak, tidak sempat memasak karena masakan yang akan dimasak di rumah. Rasulullah kenapa? Saya puasa. Kalau ada baginya sobek apa sendiri dari sendiri, dia cuci bajunya sendiri. Itulah namanya suami apa? Suami ideal. Suami bijak. Bijak. Yang paham. Apalagi kalau kita sama-sama pegawai negeri, sama-sama sibuk dua-dua. Paham lah, saling mengerti. Supaya tidak stres. Karena stres itu biasanya karena gengsi, semuanya serba dipaksakan. Kita tidak mampu sebenarnya, tapi karena apa dipaksakan akhirnya stres sendiri. Akhir bulan punya hutang, itu tidak nyaman. Oleh karena itu, hiduplah nikmati apa adanya. Jadi rezeki Allah itu kita nikmati yang kita bikin kita stres. Supaya ceramah saya cukup sampai di sini saja. Biasanya pantun, Pak. Saya sudah keluarkan pembeli di awal tadi, dan pantun itu wajib dihafal Oh, iya, oleh betul lagi, Pak. seluruh pegawai PA Tulang Bawang ya. Berburu ke padang datar, mendapat susah tenggelam. berburu ke padang ajar, berbunga Kembang. Jadi Anda ilmu itu jangan tanggung, harus sampai ke puncak. Dan itu sudah saya uraikan tadi. Terima kasih atas perhatian Bapak semua dan Ibu semua. Saya minta mulai hari ini jangan hidup stres lagi. Hilangkan masing-masing stres masing-masing. Jangan berharap pada orang lain. Tersenyumlah setiap hari. Berbahagialah setiap hari. Rebut biar kita setiap hari.
Insya Allah ya